Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi rahmatika ya arhamar rahimin. Guru-guru kami, hadirin wal hadirat, santriwan santriwati yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan pengajian kita. Malam ini kita masih fokus tentang berita-berita besar, An-Naba'ul Azim, yang akan menimpa siapa saja. Di antaranya adalah kematian, di mana pada pertemuan sebelumnya sudah kita sampaikan tentang kematian ini, tapi malam ini kita ingin melihat apa keuntungan orang ingat mati. Kata Abu Hamid Al-Lafaf, beliau mengatakan bahwa orang yang banyak mengingat mati akramu bi thalathati asya, maka ia akan mendapatkan 3 keuntungan. Orang yang sering ingat mati akan memperoleh setidaknya 3 keuntungan. Keuntungan pertama, orang yang selalu ingat mati keuntungannya ta'jilut taubah. Ia akan menyegerakan taubat. Kenapa ia menyegerakan taubat? Karena dia tahu bahwa ia akan mati. Sebaliknya, kalau orang tidak pernah ingat mati, sama dengan ia akan menunda-nunda taubat. Taswifut taubah, ia akan menunda-nunda taubat. Kalau ditanya kenapa enggak ke masjid, nanti waktu tua. Kenapa enggak salat, nunggu tua dulu. Kenapa enggak ngaji, kenapa enggak belajar, masih muda, nanti saja waktu tua. Ia mengira bahwa akan hidup di masa tuanya, padahal banyak orang tidak mampu dan tidak mendapatkan kesempatan hidup pada masa tua. Maka orang yang selalu ingat mati, dia akan selalu menyegerakan taubat, menyegerakan untuk mencari ampunan Allah. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum. Dia bersegera, tidak menguntukkan. Hanai pun tu, kenalah dulu. Hanai tembayang, untuk makan, jino. Kalau makan sekarang, tapi kalau salat, untuk. Enggak salat zuhur, baru jam 1. Udah jam 2, bentar lagi jam 3. Ini udah jam 3, nanti setengah 4. Azan asar, baru salat zuhur. Lalu ngomong, fi'at ya azan di masjid. Padahal bukan fi'at, tapi karena sabi-sabi semayang, ba'akhi azan lom. Salat di akhir waktu, azan lom. Lalu mengatakan, si an azan, hendak demi masjid putih ini.
Kenapa? Ia menunda-nunda taubatnya. Tapi orang-orang yang selalu ingat mati, dia akan sadar bahwa dia harus segera taubat. Kalau nggak taubat, mati menyematinya gimana? Mengambil punya orang mati, belum istighfar mati, belum taubat mati, akan terjadi pada dirinya. Dia takut ia mati. Maka disuruh jaga akal kita ini supaya kita bisa ingat mati. Dalam hadis Nabi SAW menyebutkan, banyak-banyaklah ingat akan kematian. Wah, saya masih muda Ustaz, ini banyak orang muda mati. Bila mentang nak miat tunggu, ada mentang nak miat mati cik. Siapa yang bisa menjamin santri-santri ini enggak mati-mati? Nah, saya Ustaz enggak akan mati-mati. Enggak ada. Saya Ustaz akan mati di masa tua. Siapa yang bisa menjamin? Tidak ada. Karena ada orang mati. Dan mati itu tidak berdasarkan abjad. Ronyo A, tengok B, lian C, lian D, lian E, lian F, lian Z. Mana? Menyamati berdasarkan huruf abjad, lu nilai berarti. Adnan Yahya, kak mati roh boleh aku merokok. Ya. Bisa saja Z dulu, bisa saja F dulu, bisa saja E dulu, bisa saja C dulu, bisa saja. Seperti jatuh pohon kelapa, ada yang pohon kelapa jatuh, buah kelapa jatuh masih muda. Ada yang jatuh masih bunga, jatuh. Ada yang sudah tua sampai bertunas di atas pohon kelapa, enggak jatuh-jatuh. Tiga orang itu lego. Nah, baru jatuh. Bocor lengon baru jatuh buah kelapa. Artinya banyak orang neneknya yang sakit, tapi yang mati cucunya. Heran orang, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Siapa yang mati? Bapak itu kan, nenek itu. Rupanya cucunya mati. Neneknya enggak mati-mati. Padahal berharap panjang kematian ini roh. Hanya mati-mati. Yang tidak diharapkan mati, mati. Segera taubat syarih. Kalau tidak, mati dalam dosa. Kenapa harus taubat? Karena punya dosa. Siapa yang enggak punya dosa? Semua punya dosa. Yang berpeci punya dosa, yang bercelana juga punya dosa, yang pakai baju koko punya dosa, yang pakai jaridah punya dosa, pakai segala macam punya dosa. Pulang ya hanya pakai sapunya lebih dalam dosa. Semua punya dosa. Cuman ada yang kecil, ada yang besar. Ada yang bisa bertobat dengan istighfar, bisa saja bertobat dengan mengiringi dengan kebaikan. Ittaqillah haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Mengiringi setiap kejahatan dengan kebaikan. Bubut bro, iringi dengan kebaikan. Buat jahat, iringi dengan kebaikan. Tadi terlambat salat berjamaah, iringi dengan sedekah. Tadi sudah berbuat dosa, menghibah, mengupat, memfitnah orang, astagfirullah. Ini enggak kita astagfirullah waktu kotak infak diedarkan. Ya ini kan astagfirullah ni. Kotak infak diedarkan dekat-dekat, semakin dekat mata tiup. Mata astagfirullah. Ya. Ijak juta kotak infak. Astagfirullah, 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 astagfirullah. Pit mata-mata. Pegang lingon kap lewat aja kudih tengah merati nyan baru jatuh. Alhamdulillah. Ya. Istighfar setiap dosa. Hadirin yang dimuliakan Allah, apalagi hidup di era modern seperti ini, banyak orang dia sudah terjerumus dengan berbagai macam perilaku, yang perilaku itu kadang-kadang merusak, melanggar adat, melanggar budaya, melanggar norma, melanggar agama. Sekarang maksiat semakin berkembang. Semakin canggih dunia, semakin banyak maksiat, semakin canggih maksiat. Semakin tinggi hebat teknologi, semakin banyak maksiatnya. Dulu orang bully kawan secara manual, face to face. Bodoh ki. Nah, ini kan. Tapi sekarang ada bully online. Dulu main jodi E6, E8.
Yang tu lu. Ya, dulu. Sekarang teknologi berkembang luar biasa. Ada judi online. Muat. Kejap kena. Judi. Sekarang ribut-ribut orang chip tu je. Persoalan. Dulu orang tidak bisa menjaga matanya, lebih mudah menjaga matanya. Jangan lihat-lihat, masa ngintip-ngintip orang. Jangan ngintip-ngintip orang mandi. Astagfirullah. Paling-paling astagfirullah. Tapi sekarang dengan dunia internet, mana buka? Astagfirullah. Astagfirullah, lock. Astagfirullah. Rupanya raya lock, kita lock kalau pun. Rupanya raya lock. Kan? Canggih. Dulu. Hai ada tak dulunya berarti katri. Mama nak rida. Dulu adanya kepekaan di antara kita, banyak orang itu peka. Ya, peka dengan sesama. Kalau ada orang jatuh, segera dia lari untuk membantunya. Kalau orang jatuh ke sumur, rame-rame sunyung talau tarik waktu dulu. Ada orang kecelakaan, ada orang ketabrakan, rame-rame bantu bawa ke rumah sakit dulu, sebelum berkembang teknologi ini. Tapi ketika teknologi berkembang, orang tidak lagi muncul kepekaan. Apa itu? Ketika ada orang ketabrak, ambil HP, live streaming. Nah, kan? Saya kena buka urung, live. Hai guys. Hai guys, ke mainan guys. Yang kalau urung buka guys, kapal guys, bertuh le guys. Hai guys, kiban guys. Allah guys, nak 5 lamon guys. Bukan dibantu. Aduh, gas. Iman gas ini aman. Gas. Ibu-ibu mau mengandung, kadang-kadang lagi mengandung hamil 7 bulan, pergi ke foto. Dan foto. Pelemah lah. Pelemah perut mengadu. Ladong live streaming, ambil streaming, live. Gas, ini mau lahir gas lagi. Mau lahir gas baru. Ini mau lahir gas baru mau lahir. Itu akibat perkembangan teknologi. Maka kadang-kadang teknologi ini ketika berkembang tidak bisa dijadikan bermanfaat, maka semakin dosa bertambah-tambah. Apalagi dosa-dosa nggak bisa dihapus, itu sulit dihapus kalau di media sosial. Hadirin yang dimuliakan Allah, banyak ingat mati membuat kita segera bertobat. Kenapa bertobat? Karena banyak dosa. Dalam kitab Riyadhus Shalihin diungkap oleh Imam Nawawi bahwa at-taubatu wajibatun min kulli dzambin. Bermula taubat itu wajib atas segala dosa. Bila dosa berhubungan dengan Allah, 3 syaratnya. Pertama, ayyuqli'a 'anil ma'siyah, segera tinggalkan maksiat. Yang kedua, ayyandama 'ala fi'liha, menyesal telah melakukannya. Yang ketiga, ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan, berjanji tidak akan mengulangi lagi. Bila dosa itu berhubungan dengan sesama manusia, di samping 3 syarat tadi tambah 1 syarat lagi, kata Imam Nawawi. Apa? Ayyabra'a min haqqin sahibiha, kembalikan hak orang yang pernah kita ambil. Pernah menyakiti dirinya, minta maaf kepadanya. Pernah berbuat salah, minta maaf. Pernah berbuat dosa, mencaci, memaki, menghinanya. Ada kalanya langsung atau tidak langsung. Ada kalanya melalui dunia nyata, ada kalanya melalui dunia maya. Mohon maaf. Apalagi pernah mencuri barang-barangnya. Hantip, kemah apa? Hantip. Panitip, lu mau bawa kecuali. Nanti nak ucul lemon dro le jamun kemah tu. Oh hanje hanya maaf. Payah bayar lemon. Bedanya dah fikir Bandung dosa cok lemon. Nak memadang cok lemon harus kita sampaikan. Mohon maaf saya dulu pernah berbuat dosa. Kehirunya
kok punya dosa dengan saya, padahal nggak pernah menyakiti saya. Kena tahun 2017 hilang lembu dulu itu, hilang lembu, saya yang curi. Enggak. Oh, drone yang cowok. Oh, memang drone musang berbulu ayam drone. Ya, minta ampun kepadanya, minta maaf. Wal 'afina 'anil nas. Minta maaf kepadanya. Minta maaf. Bahkan salah satu daripada tanda-tanda ibadur rahman, ibadur rahman itu bila ada orang menghinanya, bila ada orang mencacinya, bila ada orang menghibahnya, dia qalu salama, dia mengucapkan kata-kata kedamaian. Ikun lengon bangai kah? Jawab makasih ya. Ya? Còn là cái ngon lung đây khun bangai kah? Jawab kah tapi bangai. Ya? Harusnya dia maafkan. Bodoh kali kamu, makasih ya. Jelek kali kamu, makasih ya. Dihina kita sekali, lempar ia dengan bunga. Dihina 2 kali, lempar ia dengan bunga. Dihina 3 kali, lempar ia dengan bunga. Pastikan pot-potnya juga terbang. Pot-potnya kelihatan memberikan pelajaran. Jadi taubat karena punya dosa. Begitu kata Syekh Hamid Al-Lafaf. Ingat hati. Cara ingat mati bagaimana? Pertama, ikut kajian-kajian tentang mati. Kedua, sering takziah pada orang-orang mati. Kalau misalkan ada kawan meninggal, pergilah ke rumah kawan. Ya Allah, dulu dia ini di kantin sama-sama makan Indomie. Dulu di kantin sama-sama makan mie goreng. Mie goreng pakai telur, kadang-kadang telur aja nggak pakai mie goreng. Tapi sekarang ia udah mati. Dan mati sampai sekarang nggak balik-balik lagi. Kan itu pelajaran. Datang kepada orang meninggal dunia, takziah ke sana, keluar air mata bercucuran mohon ampun kepada Allah. Ya Allah, untung saya masih diberikan kesempatan, ada usia sehingga saya bisa bertobat, segera bertobat. Tapi kawan saya ini ya Allah, sudah kau cabut nyawanya, dosa-dosanya bisa saja sudah kau ampuni, dia sudah bertobat. Bisa saja kalau dia tidak bertobat, engkau tidak mengampuninya. Pelajaran ketika ada orang mati. Maka sering-sering datang kepada orang mati untuk melihat. Bukan hanya sekedar mendoakan Allah maghfir lahu warhamu wa'afi wa'fu anhu, tapi ada pelajaran tasawuf di akhlak di sana. Dia kata, oh dia di mati. Ya, mati. Sehingga ketika begitu kita tidak akan merusak, tidak akan mengganggu guru kita, tidak akan menghina sahabat kita, tidak akan mencaci, tidak akan hidup lebay. Hana udek ulak dia, kenal ada orang ulak-ulak. Tanya oleh guru, dah siap tugasnya? Kasih tahu enggak ya? Kan ada begitu? Yang betul, dah siap belum tugasnya? Mau tahu aja atau mau tahu banget? Betul, dah siap belum tugasnya? Ciusnya apa? Nya lagi-laginya kalau model-model begini nggak akan masuk surga, karena di alam barzakh nanti ditanya ma rabbuka, jawab kasih tahu enggak ya. Apa lo kami itu nyanyian jawaban, nyanyian jawaban kami itu belum kok mereka. Waman imamuka, pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Siapa saudara? Siapa Tuhanmu? Tanya oleh Marabuka. Ciusnya apa? Ya, ada bikin ini nauru lagi. Nauru aja hello ini ada deh. Marabuka. Oh, be mama dah iron. Ini karena dia nggak pernah ingat mati. Sering-seringlah ingat mati. Dengan mati itu membuat kita segera bertaubat.
Alhamdulillah kita ada di masjid ini, lalu kita bertobat. Tapi kawan-kawan kita, sahabat-sahabat kita, tetangga-tetangga kita, di mana mereka? Hanya ada lupa. Sehingga banyak anak-anak muda dia jarang ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih sibuk dengan dunia daripada dengan Allah. Lebih sibuk dengan mobil, dengan kenderaan daripada sibuk kepada Allah. Ibu-ibu lebih sibuk kepada bunga daripada sibuk kepada Allah. Allah dengan bunga ibu-ibu lainnya. Dengan pot putih ni. Macam bunga tu. Gede udah tengon nyan 624 deng. Minta bunga. Artinya bukan tidak boleh, jangan sampai kita luput daripada ingat Allah dan bertobat atas dosa-dosa. Maka salah satu istilah yang digunakan Al-Quran untuk menyebut manusia, al-insan. Asal kata salah satu definisinya, nasiya yansa, lupa. Ketika lupa itulah manusia salah. Kullu bani Adam khatta'un wa khairu khatta'in at-tawwabun. Setiap manusia pasti punya salah. Setiap manusia tukang buat salah. Semua manusia punya salah. Cuman tergantung kesalahannya. Tapi taubat kepada Allah. Itu satu pelajaran pertama. Pelajaran yang kedua, bila seseorang banyak ingat mati maka akan memperoleh keuntungan, yakni wa qanaah. Dia lebih qanaah, merasa cukup apa yang diberikan Allah. Qanaah. Kenapa? Dia tidak akan ambil punya orang, dia tidak akan ambil hak orang, dia tidak akan ambil sesuatu untuk mencekek leher orang, injak bahu kawan, lalu untuk mengeruk keuntungan pribadi. Tidak akan dilakukan. Kenapa? Dia tahu bahawa saya akan mati. Untuk apa ambil punya orang? Untuk apa ambil hak orang? Untuk apa ambil milik orang? Untuk apa ambil sandal orang? Karena dia tahu bahawa akan mati. Qanaah, merasa cukup. Merasa cukup apa yang diberikan Allah. Oh, dikasih sandal Swallow, alhamdulillah. Oh, sandal Jepang, alhamdulillah. Sandal Belanda, alhamdulillah. Disaksikan sandal berbagai macam, sandal yang laga-laga, sandal karet, alhamdulillah. Sandal kulit, alhamdulillah. Enggak punya sandal, alhamdulillah. Yang baik cok tagap. Bente kemudian tunggu, ambillah yang baik, tinggalkan yang buruk. Cok hilap yang gak wow, tinggal yang buruk. Soalan. Jadi karena sebaliknya orang yang tak pernah ingat mati, dia akan rakus dengan dunia ini, rakus, tamak, rakus dengan dunia. Kenapa? Karena ia mengira hidup selama-lama. Dia akan menyimpan seluruh harta untuk 7 keturunan, kamu 7 belah bawah keturunan begitu. Dia nggak sadar bahwa dia akan mati. Tamak. Padahal Nabi sudah mengisyaratkan dalam sabda-sabdanya, manusia ini tidak akan pernah puas. Kalau diberikan kepadanya 1 gunung emas, puas tidak. Dikasih 2 gunung emas, puas tidak. 3 gunung emas, puas tidak. 4, enggak puas. Kapan puas? Hatta zurtumul maqabir. Ketika ia sudah berbaring kaku, dibalut dengan kain kafan, dimasukkan ke dalam liang lahat menghadap kiblat. Pada saat itu baru puas. Kalau tidak akan puas. Diberikan kekayaan oleh Allah, puas? Enggak akan puas. Semakin kaya, semakin enggak cukup. Semakin kaya, semakin enggak cukup. Semakin banyak gaji, semakin enggak cukup. Ada orang itu, Pak, berapa gajinya sebulan, Pak? 10 juta. Gimana rumah tangga? Enggak cukup 10 juta. Mawa-mawa Pak kampung long 500 ribu peng dibeli dengan anak-anak lancar aja kula ya but. Udah gampang. Ditanya 10 juta. Kalau seandainya dia merasa cukup, pasti nggak ambil punya orang. Tapi yang korupsi, yang kolusi, yang nepotisme siapa? Ya pejabat lah. Man pejabat berapa gajinya? Katakanlah gaji 5 juta kalau wali kota, bupati. Tunjangan berapa?
Tiap-tiap proyek dapat fee berapa? Coba tanya yang penting fee. Menyona fee aman, Hanafi yang aman. Itu yang benar memang kehidupan. Hanafi. Oh, jalan sudah bertahun-tahun dibangun enggak selesai-selesai. Kenapa? Enggak ada fee. Kan? Ada fee. Rumah janda-janda tua yang sudah dibangun enggak siap-siap. Kenapa? Hanafi. Jalan baru itu kan? Jalan baru mana jalan? Tetek motor mana? Mana jalan baru simulun ni bukan? Tapi tetek nya jalan. Sabar abai kopi mana jalan? Gak jalan-jalan baru tetek Honda lurus gitu. Ya kan tetek jalan baru. Ya, dia pegang. Nyena jamai-jamai dia pegang. Ini kok begini jalannya ya? Udah lama enggak? Baru. Nyamban jalan baru. Mamanya baru mentang kamu no, mamanya katrep bukan kamu no teman ini. Kalau enggak percaya silahkan jalan-jalan lah. Jalan-jalan, berjalan. Pergilah dari Birun, pergi ke Lung Semaweng. Pergi ke Pantai Lembu, pergi ke sampai Medan. Jangan. Saya sering tu berangkat sering jalan-jalan. Ceramah sering jalan-jalan. Itu sepanjang jalan Aceh rata-rata lampu enggak ada. Ulangnya tak mau jalan elak. Yang jalan elak ke rumah mana ke depan nyancan ipok lebu yang minta jalan. Enggak ada lampunya. Lalu kita banggakan Aceh kaya, Aceh hebat, Aceh carong, Aceh hebat, Aceh kaya bere. Nya itu yo. Lampu mana? Gimana cara ada kehidupan? Bere. Pegat dalam program bere, bersih, asri. Semayangkan, bere. Ini sembahyang, benar ibadat, benar asri, penghijauan, nian baru bere. Ana, sini je. Kata-kata tak faham dah, sedih tu dia berjalan. Oma, nang gro terlebih atas ruang dunia. Aja, apa lawan dalam lampu. Mata mana tapi hanya depe tu. Mana tapi bang dah. Ya tak kok mau urung. Nya kalau tak pegah urung ya hana lampu Honda. Hana lampu. Nekat luar biasa. Lampu ke tan likot han kaya. Dan tupu dah gitu dah. Nyan ha apa? Tak salah kok. Salah drone ni hana mata. Kan hana mata, Honda hana lampu. Allah bah. Hana lampu. Nya gelap dunia ini kan. Gelap. Tu Aceh Nanggro kaya yai khun lan lagu Nanggro kaya lumpuh na dia manok na dek na cok tu limau na kambing na permen na tak ajak rumah mugripo hutan. Enggak akan merasa puas, enggak akan. Yang merasa puas itu orang-orang yang ingat mati. Maka i'mal lidunyaka ka'annaka ta'ishu ghadan wa'mal li akhiratuka ka'annaka tamutu ghadan. Beramallah, bekerjalah untuk akhiratmu seakan-akan kamu mati besok, dan bekerjalah untuk duniamu seakan-akan kamu hidup selama-lama. Coba kalau seandainya kita bayangkan nanti salat Isya sebagai salat yang terakhir yang kita kerjakan. Ini ada demi kedua kau. Kalau seandainya semua kita yang hadir ini nanti pada saat salat Isya merasakan hadir, merasa diawasi Allah, lalu menyadari bahawa ya Allah ini salat terakhirku, bisa jadi setelah ini aku mati. Nyan mata teru, kau mata, punyung teru yang bayo tu. Tapi kenapa dalam solat kadang-kadang enggak khusyuk, kadang-kadang enggak tenang, kadang-kadang Allahu Akbar kerling-lingun. Allah. Ada pegang. Ada Cina model orang sembahyang. Allahu Akbar sembahyang. Nangon ni sampai ikut ilung ilebo. Tengah sembahyang. Main kiman sembahyang mana? Bagaimana pun karena bunuh masalah. Kita enggak pernah ingat mati. Jari yang langkah dah ingat mati. Nyubat ajak baru mati entah nak tinggal ke mati pun dah mana. Baru udep ajak. Ini menjadi renungan
dari Syekh Abu Hamid Al-Lafaf. Jadi ingat mati ini menjadi persoalan, karena semua akan mati. Anak-anak muda mati juga, mati mendu, mana pukul dulu mati gitu. Itu kan begitu kalian nunggu, anak mati, semua mati. Jadi qanaah, masa cukup. Dikasih peci 40.000, alhamdulillah. Ada peci 50.000, alhamdulillah. Ada peci 100.000, alhamdulillah. Enggak ada peci, alhamdulillah. Artinya apa yang diberikan Allah dia syukuri, sambil ikhtiar tentunya, tawakal kepada Allah, berusaha. Qanaah. Yang tidak boleh qanaah tentang apa? Tentang ilmu. Yang pertama harus tamak kalau ilmu, cari ilmu. Begitu anak kamu boleh matematika, kasih bang qanaah. Nggak ngaji lagi, alah udah kemarin, udah ada ilmu kemarin. Harus tamak kalau dalam ilmu, dalam bersedekah harus tamak, harus giat. Dalam harta dunia kita dianjurkan untuk qanaah. Beruntung orang-orang qanaah ini, dia tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang Allah. Kalau tidak, pasti akan terjerumus dalam hal-hal yang dilarang Allah. Ini yang diingat oleh Kiai Dahlan, yang lagi. Sehingga Allah, hartaku kuserahkan sajalah untuk kegiatan amal sosial, kegiatanku bermanfaat bagi orang lain, dan seterusnya. Harta-harta, jabatan, dan seterusnya. Kemudian yang ketiga, manfaat daripada mengingat mati, keuntungan daripada banyak mengingat mati, wa nasyatul ibadati, dia akan jadi orang yang rajin ibadah. Kenapa rajin ibadah? Karena dia tahu bahwa saya akan mati. Dia merasa tidak cukup amalan yang dia lakukan, sehingga bertambah, terus menerus bertambah. Setelah amal ibadah dilakukan, dilupakan. Setelah dilakukan, dilupakan. Setelah dilakukan, dilupakan. Setelah salat, lupakan. Dilupakan. Kebaikan-kebaikan yang sudah dia kerjakan semua dilupakan. Yang dia ingat adalah dosa-dosa, kesalahan yang ia lakukan. Lalu bertobat ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak merasa puas dengan ibadah yang ia kerjakan. Kenapa? Karena belum tentu ibadah yang kita kerjakan itu sudah pasti diterima Allah. Karena ada ibadah yang sah tapi tidak makbul. Ibadahnya sah tapi tidak makbul. Sah, cukup syarat rukun, sah. Tapi diterima atau tidak, kan ada efek samping. Di antaranya khusyuk, di antaranya ikhlas dalam ibadah. Ada orang sah ibadahnya cuma enggak ikhlas, atau enggak benar, artinya tidak makbul di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal salat wajib ada, salat sunat ada, tahajud ada, duha ada, seluruh aktivitas ibadah semua dia kerjakan, tapi mardu, ditolak Allah. Bisa saja ditolak karena ibadah itu tidak seperti yang dianjurkan Nabi. Bisa saja ibadah itu tidak didasarkan kepada keikhlasan. Bisa saja ibadah itu tidak didasarkan kepada ilmu, menyebabkan seseorang itu lupa, mardud, ditolak ibadahnya, ditolak salatnya, dan seterusnya. Nah, ini yang perlu kita berlindung. Jangan sampai kita puas dengan ibadah yang kita kerjakan. Jangan sampai puas dengan ibadah yang kita kerjakan. Maka setelah ibadah, mohonlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, istighfar kepada Allah setiap ibadah. Selesai ibadah, istighfar. Maka ketika selesai salat kan, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa astagfirullah? Padahal tadi kan baru salat. Kok astagfirullah, astagfirullah? Padahal tadi baru salat kok udah astagfirullah lagi. Karena bisa saja kadang-kadang kita melakukan kesalahan-kesalahan dalam salat. Lagi salat, lihat sarung orang, waktu ruku, Allahu Akbar. Kalau ni jakrung kau, mangga. Allahu Akbar, gajah duduk. Allahu Akbar, jungka gajah. Yang mirip sarung. Allahu Akbar. Ini sarung apa ya? Nampaknya pernah saya lihat di TV. Ini apa ya? Oh, wadimur tentu sarung kita. Lalu mana? Ini dengar ruku. Tengok aja kerongkok.
Makanya barang hilang itu paling cepat ditemukan sedang salat kan. Udah Allah, oh ipat dia tinggal Pak WC nya nya kainan mereduk bunuh dia, oh mana kok gak ada, tapi oh deh langsung nampak. Yang kadang-kadang ibadah diganggu oleh syaitan hebat dia mengganggu orang, hebat, punya strategi hebat untuk menggoda manusia, syaitan saat dalam salat kan. Kalau dah pegah bacaan kalah, belum kita bilang ada bacaan-bacaan yang salah, tidak sesuai dengan kaedah ilmu tajwid, makharijul huruf, fasahah dan seterusnya. Banyak orang yang luput juga. Lagi salat, apa yang kita pikirkan? Banyak orang salat yang dipikirkan bukan apa yang dia baca, bukan apa yang dia salat dia, enggak, dia pikirkan yang lain-lain, kata lain fikir gero. Nyuntuk kau menggim, nyuntuk puja kena kau kena namanya ni fikir. Bapak, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Lamati. Oh nyopah ada dah dia lalu si putri baju berpuai dunggu. Jadi begitu modelnya. Lupa kita bahawa sedang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka selesai salat, astagfirullah, istighfar kepada Allah. Astagfirullah, ya Allah ampunilah dosa saya. Astagfirullah, ampunilah dosaku ya Allah, ampunilah dosaku. Astagfirullah. Apalagi adik-adik ini berdoalah untuk orang tua selesai salat. Nya ko draw time doa ke gopihan. Doa ke orang tua, Rabbi firli wali walidayya. Apalagi ada orang tua di samping, ada ayah misalkan. Ayah samping lumayan. Yang berayu baca doa. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Ingat kalau lalu sih. Masya-Allah, saleh sekali anak saya. Rabbi firli nyopeng jajan belum dah jauh. Rabbi firli wali walidayya. Coba. Dah banyak orang enggak ingat orang tuanya. Kan enggak ingat pipoh runci. Berapa banyak orang tua digorok. Digorok orang tuanya. Digorok. Detek lidah runci. Kenapa? Karena Rabbil Firli enggak ada lagi ilmu, enggak punya lagi ta'zim untuk orang tuanya, enggak ada. Masa kurunci? Kurunci bokap ya. Bokap nyokap. Kema ada dah nyokap. Kan? Nyokap, mamanya dipanggil nyokap, ayahnya dipanggil bokap. Adiknya bekap. Pokoknya kayak jemput-jemput juga. Pokoknya kap-kap mendung, bagian kap. Bagian kemekap memanglah keluarganya. Bokap, nyokap, nekap, abuakap, mawakap. Kenapa enggak abi, ayah, abu? Kenapa enggak begitu? Kan nyokap. Kalau enggak percaya pergilah ke sekolah-sekolah itu kan. Tinggal di sini, di kampung saya. Di sini enggak ada. Tapi ada Ustaz. Oh, udah pergi ke sini, orang kampung saya tuh. Nyokap gimana? Nyokapmu gimana? Ada di rumah? Ada nyokap. Ada lalangan di bawah tapi nyokap, bokap. Astagfirullah. Gimana cara? Kenapa enggak dimuliakan orang tua? Nabi Allah Ismail alaihi salam panggil ayahnya Nabi Ibrahim, ya abati. Ya abati dipanggil. Oh papiku tercinta. Kenapa kalian enggak panggil gitu? Papi, papi, papi. Oh papi. Tiga gua salah aku pipa. Ya. Papi lah panggil. Iya abati. Atau panggil abati boleh juga. Panggil ayahku, mama aku, ibuku, emak aku boleh. Bokap. Nabi Ismail enggak panggil orang tuanya bokap. Enggak dipanggil bokap. Iya abati. Ya abati panggil ayahnya. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita ingat-ingat adalah keuntungan daripada mengingat mati menyebabkan kita segera bertaubat. Tak pernah ingat mati menyebabkan kita akan menunda-nunda taubat. Yang kedua, banyak ingat mati akan membuat kita qanaah. Tak pernah ingat mati akan membuat kita menjadi orang-orang yang rakus dan tamak. Ingat
mati, keuntungannya menyebabkan kita rajin ibadah. Lupa ingat mati menyebabkan kita malas-malasan dalam ibadah. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang sering ingat mati sehingga segera mengambil taubat, qanaah dengan apa yang diberikan Allah, dan rajin memaksimalkan seluruh aktivitas kita sebagai instrumen untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallah wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.